no, no, I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny it, no, no, I get up, no, 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 I get up. Teman asrama Ran yang gendut, Ding Xiaoran pulang dengan wajah masam, kemudian temannya yang lain langsung menanyakan perjuangannya hari ini. Dia bercerita kalau seharian berdiri ada di kedai kopi menunggunya, namun pria yang disukainya itu tidak datang ke kedainya, malah datang ke kedai di jalan sebelah dan membuat jengkel. Namun Ding Xiaoran bilang tidak menyerah dan mengambil cuti sebentar untuk mengikutinya, dan cukup beruntung karena bisnis toko itu beruntung. Antrian panjang dan dia mengantri tepat di belakangnya dan cukup bahagia karena bisa melihat punggungnya. Teman asramanya bertanya apa kau tidak menyapanya, dan dia mengatakan kalau takut karena baru sekali bertemu dan mungkin dia tidak mengingatnya. Ding Xiaoran memberitahu kalau pria itu mempunyai punggung yang sangat lebar dan menurutnya berdiri di sampingnya terlihat mungil. Mendengar itu teman asramanya terkejut dan dia menjelaskan kalau mungil maksudnya karena mengaku tidak tinggi. Terlihat Xiao Han sedang berjalan dan berhenti di toko ikan dan bertanya ikan yang ada di depan kenapa. Pemiliknya bilang kalau ekornya agak terkalsifikasi seperti ada tumor, namun tidak mempengaruhi kesehatan ikan dan ia dijual murah. Kemudian Xiao Han bertanya apa ikan itu bisa disembuhkan dan pemiliknya bilang bisa, hanya saja merepotkan, dan bilang ku jual kalau bisa dijual dan kalau tidak ku buang. Kemudian pemilik toko ikan itu menyuruhnya naik ke atas kalau suka ikan dan banyak ikan yang indah di sana, namun Xiao Han bilang kalau ingin membeli ikan tadi dan membuat pemilik itu terkejut dan bilang apa kau yakin? Xiao Han mengatakan untuk mencocokkan tangki ikannya dan cara merawat kalsifikasinya dengan bubuk kuningnya. Kemudian pemiliknya menghitung semuanya. Tiba-tiba Xiao Han bilang ingin membeli harga ikan asli bukan karena dia sakit, karena ikan sakit tidak boleh diremehkan. Mendengar itu pemilik itu bilang kalau ikan ini bertemu tuan rumah yang ramah sepertimu adalah berkah untuk ikan ini. Ding Xiaoran juga ada di sana melihatnya dan tersenyum. Ternyata pria yang selama ini dimaksud dan Ding Xiaoran ceritakan adalah Xiao Han. Kemudian dia balik ke asrama dengan perasaan senang dan mengatakan ke teman asramanya kalau melakukan hal yang berani hari ini dengan mengikutinya, dan hari ini dia membeli ikan dan setelah memeriksanya namanya ikan laga dengan ekor yang sangat besar. Ding Xiaoran langsung menunjukkan bentuk ikan itu mirip dengan yang digambar Ran dan mengatakan pria itu istimewa karena mengurus bunga dan membeli ikan. Ding Xiaoran juga menambahkan kalau pria itu membuatnya penasaran dan penuh misteri. Ran yang mendengar itu hanya terdiam. Keesokan harinya Ding Xiaoran ke toko bunga dan memfoto Xiao Han yang sedang melihat ikan yang kemarin dia beli. Ding Xiaoran meminta maaf dan bilang kalau sudutnya bagus dan mengambil fotonya. Kemudian dia basa-basi dengan Xiao Han, namun Xiao Han hanya terdiam tidak menghiraukannya. Penjaga toko wanita kemudian melayaninya, namun dia langsung pergi. Di asrama Ding Xiaoran termenung dan terlihat lesu, kemudian teman asramanya mengajak makan dan Ding Xiaoran menolaknya karena tidak nafsu makan. Mendengar itu temannya terkejut dan bilang apakah matahari terbit dari barat. Temannya juga bertanya apakah kau sakit. Ding Xiaoran bilang kalau toko bunga tutup beberapa hari ini dan sudah melihat dari jendela tapi tidak ada orang, apakah tidak akan bertemu lagi bahkan belum tahu namanya. Temannya menyuruh tidak usah terlalu dipikirkan dan mengajaknya makan, namun Ding Xiaoran tetap tidak mau. Ran juga tidak ikut saat diajak, kemudian mereka pergi. Ding Xiaoran bertanya ke Ran apa hubungannya dengan pacarnya, baik-baik saja. Ran menjawab kalau sekarang tidak di sisinya dan saat ditanya kemana, Ran bilang kalau sama denganmu, bedanya aku yang pergi tanpa pamit dan bilang sudah lama tidak bertemu, beberapa bulan, mungkin setengah tahun. Ding Xiaoran bertanya apakah akan melupakan wajahnya, kemudian Ran langsung teringat wajah Xiao Han. Xiao Han,也在这里。是好好看看我吗？ Kemudian Ran sedih dan bilang bagaimana aku bisa melupakan wajahnya.
Ding Xiaoran memberitahu Ran kalau memotretnya waktu kedai kopi milik sepupunya ada acara dan membawa DSLR-nya untuk memotret mereka, kemudian melihatnya di toko bunga dan masuk ke dalam memotretnya saat dia terpaku melihat ikan di tangkinya, dan bilang kalau dia orang baik karena saat dia tahu aku memotretnya, dia tidak menyuruh menghapusnya. Kemudian Ran bertanya apa ingin melihat fotonya dan mengambilkannya untuknya. Ding Xiaoran menemukan fotonya dan bertanya ke Ran apa ingin melihatnya, namun Ran menolaknya. Ding Xiaoran memberitahu kalau dua teman kamarnya tadi ingin melihatnya, namun Ding Xiaoran belum menunjukkan ke mereka karena aku takut mereka akan suka dan rebutan denganku. Kemudian Ran bilang kalau apa kau tidak takut aku juga suka dan rebutan denganmu? Mendengar itu Ding Xiaoran bilang kalau dia bukan tipemu. Mendengar itu Ran tersenyum. Ding Xiaoran mengatakan kalau dia hanya orang biasa tapi juga tidak begitu biasa. Kemudian Ran bilang kalau kau membuat aku ingin melihatnya. Kemudian Ding Xiaoran memberikan kameranya dan saat Ran melihatnya betapa terkejutnya dirinya kalau di foto itu adalah Xiao Han. Ding Xiaoran bertanya apa sudah melihatnya dan bilang jangan sampai terhapus karena hanya punya satu fotonya. Ran yang menangis memberitahunya kalau namanya Xiao Han dan saat Ding Xiaoran bertanya kalian saling kenal, Ran bilang kalau tidak mengenalnya dan tahu saat temannya memanggilnya. Ding Xiaoran bilang kau pernah ke toko bunga itu dan beruntung temannya memanggilnya, dan Ding Xiaoran juga bilang juga sangat beruntung bertemu dengannya, dan ada dialog klasik yang ada di film Casablanca yaitu ada begitu banyak kota di dunia, ada begitu banyak pub di kota ini, dia malah masuk ke tempatku. Ada begitu banyak kota di dunia ini, ada begitu banyak toko bunga di kota ini dan aku malah masuk ke tempatnya. Ran yang mendengar itu hanya menangis. Ding Xiaoran mencatat dan akan memesan tanaman hijau ke Xiao Han untuk acara wisuda dan berdiskusi dengan dua teman sekamarnya. Kemudian Ran terbangun dan bertanya ke Ding Xiaoran di mana toko bunga itu. Ding Xiaoran yang terkejut bilang bukankah kau sudah pernah ke toko bunga itu, dan Ran menjawab kalau sudah lupa tempatnya dan seberapa jauh dari kampus ini. Mendengar itu Ding Xiaoran mengatakan kalau dekat dari kampus dan akan mengantarnya besok dan menyuruhnya membeli yang banyak untuknya. Hao. Keesokan harinya Ding Xiaoran ke toko bunga itu dan memberitahu akan membeli tanaman untuk acara wisuda dan sekaligus mempromosikannya. Ding Xiaoran bicara panjang lebar namun Xiao Han cuma bilang terima kasih. Ding Xiaoran juga memberitahu kalau sudah janjian dengan temannya datang ke sini mau membeli bunga namun kayaknya dia tidak datang. Kemudian saat Ding Xiaoran mau bertanya tentang kesibukannya hari ini, tiba-tiba Ran berlari dan masuk ke toko itu. Mereka melihat pertama kalinya setelah beberapa bulan tidak bertemu. Ding Xiaoran bertanya apa kalian saling kenal, dengan cepat Ran langsung bilang tidak mengenalnya. Xiao Han memalingkan tubuhnya dan Ran bilang bukankah kau yang mengenalnya dan bercerita tentang pria idaman itu, dan aku ingin melihat tampangnya dan ternyata setelah dilihat hanya seperti ini, dan bukankah hanyalah pria pencari nafkah yang berkecil hati. Ding Xiaoran yang mendengarnya langsung meminta maaf ke Xiao Han namun Ran bilang berkata sejujurnya. Ran kelihatan marah ke Xiao Han, dan Ding Xiaoran bertanya kenapa kemari dan Ran menjawab ingin membeli bunga, dan bertanya apa tokonya tidak buka. Wanita penjaga toko yang melihatnya ingin melayani Ran dan bertanya bunga apa yang ingin dibeli dan akan memperkenalkannya, namun Ran bilang ke wanita itu tidak butuh kau memperkenalkannya. Melihat itu Xiao Han bertanya bunga apa yang diinginkan, Ran bilang bunga mawar. Kemudian Xiao Han melihat di buku kalau ada stok 300 tangkai dan apakah cukup, Ran bilang sudah cukup dan menyuruhnya membungkusnya dan berapa yang harus dibayar. Dengan kesal Xiao Han membanting bukunya dan bilang tidak perlu dibayar dan menghadiahkan untuknya. Ran yang melihatnya menangis. Bunga mawar yang besar sudah ada di kamar dan saat kedua temannya pulang terkejut melihat bunga yang sebesar ini dan bilang mungkin ada 200 atau 300 batang. Mereka menebak Ding Xiaoran membelinya dan menghabiskan uang demi pria itu atau dia yang memberikannya untukmu. Dengan kesal Ding Xiaoran bilang kalau bukan semuanya dengan memandangi Ran.
Ran menyuruh Ding Xiaoran menyerah dan bilang tidak cocok dengannya. Mendengar itu Ding Xiaoran kesal dan bertanya apa maksudnya, kenapa melarangnya mendekati pria yang disukai dan mengurusi urusannya. Ran mengatakan kalau tidak mengurusnya karena itu kebenarannya. Teman sekamarnya bertanya ke Ran apakah mengenal pria yang diceritakan Ding Xiaoran dan Ran langsung menjawab mengenalnya. Mendengar itu Ding Xiaoran bilang bukankah kemarin kau tidak mengenalnya? Mendengar itu Ran menjawab kalau mengenalnya saat bertemu dengannya dan ingat kalau dia sudah punya anak berusia 8 atau 9 tahun dan anaknya pernah belajar melukis denganku. Ding Xiaoran bertanya apakah dia sudah menikah dan Ran bilang tidak penting dia sudah menikah kalau sudah punya anak dan menyuruhnya menyerah. Ran menawarkan akan memperkenalkan senior departemen seni dan bilang semuanya tampan. Temannya juga sependapat dengan Ran namun Ding Xiaoran bilang tidak suka dan suka pria seperti Xiao Han. Kemudian Ding Xiaoran bertanya lagi apa benar dia sudah punya anak dan Ran menyuruhnya bertanya sendiri kepadanya. Ding Xiaoran bingung bagaimana memulainya dan Ran menyuruhnya bilang katakan saja aku yang mengatakannya. 是我说的。 Ding Xiaoran pergi ke toko bunga dan menanyakan semua ke Xiao Han dan Xiao Han membenarkannya dan bilang sudah punya anak 8 tahun bernama Kuan Kan. Ding Xiaoran bertanya apa hubungannya dengan Ran, dan Xiao Han menyuruhnya bertanya ke Ran karena semuanya berdasarkan jawabannya. Ding Xiaoran menceritakan ke mereka apa yang dikatakan Ran benar dan meminta pendapat ke mereka. Mereka mengatakan kalau jelas Ran dan Xiao Han dulu pernah berhubungan dan saat melihat nada bicaranya kemarin kelihatan kalau dia masih cinta dan mata kecilnya penuh dengan ketidakrelaan dan menyuruh Ding Xiaoran jangan ikut campur dan tidak tahu sedalam apa hubungan mereka berdua. 这种八竿子打不着的暗恋单恋，这题不行，换一题吧。 Keesokan harinya Ran terlihat marah dan datang ke toko bunga dengan memecahkan pot bunga dan ingin bicara dengan Xiao Han. Xiao Han bertanya mau membahas apa dan Ran langsung bertanya kenapa datang ke Xijing. Xiao Han bilang kalau punya hak memilih kota untuk tempatnya tinggal. Kemudian Ran mengganti pertanyaannya kalau sudah tahu Ran ada di Xijing dan kenapa ada di sini. Xiao Han lalu bilang kalau kebetulan, mendengar itu Ran tidak percaya. Xiao Han mengatakan apa pernah aku mencarimu. Ran mengatakan kalau sudah tahu dirinya akan datang padanya dan Xiao Han mengatakan kalau pertemuan tak terduga ini akan dianggap kebetulan dan menyuruhnya jangan memasukkan ke dalam hati. Kemudian Ran dengan kesal memberitahu temannya Ding Xiaoran yang bekerja paruh waktu di kedai kopi dan membeli tanaman untuk acara wisuda itu, dia melakukan semuanya untukmu, tak bisakah kau lihat? Xiao Han langsung menjawab sama seperti kamu yang dulu. Kau datang di sisiku tanpa mengucapkan sepatah kata dan meninggalkanku juga tanpa sepatah kata dan bertanya apakah maksudmu ini. Mendengar itu Ran terdiam dan Xiao Han menyuruhnya pergi kalau tidak ada urusan lain. Ran menggenggam bunga dan bilang kalau tidak ingin mendengar namanya dari wanita lain sambil menangis. Wanita penjaga toko itu datang dan bertanya apa perlu bantuannya dan Xiao Han menyuruh memberikan plester karena tangannya terluka. Ran kemudian bilang tidak perlu kau peduli dan langsung pergi. Di jalan Ran juga menangis. Saat mau mengambil obatnya di tas seseorang menabraknya dan membuat obatnya terjatuh dan di saat itu juga hujan turun. Tiba-tiba seseorang memayunginya. Ran yang merasa itu Xiao Han tersenyum namun ekspresinya berubah saat melihat dia adalah Yuan Qi. Yuan Qi bilang hampir tidak mengenalinya dengan keadaan seperti ini dan hanya memandang tas yang dipakai karena logonya dari Departemen Kesenian yang dibuat oleh Yuan Qi. Ran mengaku tangannya berdarah dan mengenai wajahnya, kemudian Ran bertanya kabarnya dan juga magangnya. Yuan Qi bilang tidak buruk dan kembali karena ada upacara wisuda dan bertanya keadaannya. Ran bilang kalau sedang patah hati, mendengar itu Yuan Qi bilang kebetulan karena juga patah hati. Kemudian Yuan Qi mengantarnya pulang. Terlihat seseorang mengambil obat Ran yang jatuh. Xiao Li datang ke kampus untuk menghadiri wisuda adiknya, Yuan Qi dan dia terkejut saat menyapanya, Ran juga berada di sana.
Yuan Qi bertanya kalian saling mengenal dan Ran mengatakan kalau pernah menginap di hotelnya. Kemudian Ran dipanggil seniornya. Xiao Li bertanya kenapa dia memberimu bunga dan kelihatan akrab dan Yuan Qi bilang kalau untuk merayakan kelulusannya. Kemudian Yuan Qi bertanya kenapa saling mengenal, apakah kenal pria yang ada dalam lukisannya. Xiao Li bertanya Yuan Qi pernah bilang pacaran dan menunjuk Ran dan saat Yuan Qi mau bilang, Xiao Li mengatakan kalau pikiran gadis kecil berubah-ubah dan menyuruhnya jangan bersamanya kalau tidak, Xiao Li tidak bisa menemui Xiao Han. Yuan Qi yang mendengarnya bilang kalau nama yang ada di lukisan itu Xiao Han. Xiao Li bertanya apa hubungan dengannya sebagai pacar dan Yuan Qi tersenyum kalau yang dimaksud bukan dia. Xiao Li tidak percaya dan Yuan Qi menyuruh menunggunya sebentar. Kemudian teman asramanya datang dan menyuruh Ran mengambil foto dengan seniornya. Ran juga disuruh foto dengan Yuan Qi dan saat itu juga Han Yu menyelinap di tengah dan bilang bagaimana foto bersama tanpa aku, kemudian mereka berfoto bersama. Xiao Li mengajak mereka makan malam bersama untuk merayakannya. Terlihat Pang Zi juga diundang Xiao Li dan Xiao Li langsung memperkenalkannya ke semuanya dan bilang sahabat terbaiknya di Qiongzu dan sudah sukses di Xijing. Xiao Li juga bilang kalau kali ini dia yang mentraktirnya. Pang Zi bilang kalau perusahaannya berkembang beberapa tahun ini dan Tuan Han yang menjaganya. Mendengar itu Han Yu yang ada di sampingnya bilang kalau Paman Han, pamannya. Han Yu langsung bertanya kalau Pang Zi yang membawanya ke rumah sakit dan mereka bersalaman karena belum sempat bertemu sejak kejadian itu dan bilang dunia ini kecil bertemu dengan kenalan. Kemudian Pang Zi melongo saat melihat Ran juga di sana dan Xiao Li mengatakan kalau juga terkejut Ran ada di Xijing dan memberitahu kalau Ran dan adiknya ada di kampus yang sama dan Ran juniornya dan mengatakan kebetulan. Pang Zi dengan bingung melihat ke belakang juga bilang terlalu kebetulan. Kemudian Xiao Han juga datang. Pang Zi memperkenalkan Xiao Han kalau dia teman baiknya. Pang Zi meminta maaf karena dia pikir hanya ada bos dan ternyata juga ada Ran. Mendengar itu Xiao Han bilang tidak apa-apa. Kemudian Xiao Li menyuruh Xiao Han duduk dan Xiao Han duduk di samping Ran. Ding Xiaoran memberitahu temannya kalau dia pemilik toko bunga itu. Mendengar itu dia tersenyum dan terkejut. Han Yu lalu bilang kalau kau adalah pria di desa Xiaozu. Yuan Qi lalu bertanya kau pernah bertemu dengannya dan Han Yu bilang kalau beberapa kali bertemu dengannya. Mendengar itu Yuan Qi bilang beberapa kali bertemu tapi kau tidak tahu siapa dia. Han Yu lalu bingung dan bertanya apa maksudnya dan Yuan Qi bilang bukan apa-apa. Adik sepupunya membisikkan ke Yuan Qi kalau tahu pria itu yang disukai Ran dan merasa kasihan ke Han Yu. Kemudian Xiao Li menyuruh mereka makan sepuasnya karena ini acara kelulusan adiknya, Zhang Yuan Qi dan mengajak Pang Zi menghabiskan minuman bersama. Han Yu menawarkan makanan apa yang ingin dimakan dan akan mengambilnya namun Ran bilang bisa sendiri. Ding Xiaoran mengambilkan udang untuk Xiao Han, dan Xiao Han bilang terima kasih. Saat Xiao Han mau mengambil sendok dan garpu di sampingnya, Ran sengaja menjatuhkannya dan membuat semuanya terdiam dan melihat Han Yu. Han Yu yang bingung bertanya kenapa melihatnya dan menyuruh pelayan mengambilnya lagi. 看我干什么？服务员，再来副筷子。好的。不就是掉个筷子吗？多大点事儿啊！ Ding Xiaoran kembali memberikan makanan ke Xiao Han dan Ran langsung memegangi tangan Xiao Han. Xiao Li menyuruh Ran menjepitkan makanan ke Xiao Han dan Ran langsung menaruhnya di piringnya. Xiao Han meminta tangannya dilepaskan dan Ran tidak mau. Pang Zi dan Xiao Li yang melihatnya bingung. Pang Zi yang melihat aura mulai panas berkata untuk mencairkan suasana dengan mengajak Yuan Qi ngobrol. Sementara Ran belum melepaskan tangan Xiao Han dan mereka saling melihat. Xiao Li menuangkan minuman ke Ran dan Han Yu mengatakan kalau Ran tidak minum anggur. Xiao Li memberitahu kalau kadar anggur ini rendah dan menyuruhnya jangan khawatir. Han Yu bilang walaupun kadarnya rendah Ran tidak boleh minum, kemudian Ding Xiaoran bertanya apakah kau pacarnya. Mendengar itu Han Yu bilang apa hubungannya denganmu aku pacarnya atau bukan. Kemudian Ding Xiaoran bilang kalau kau bukan pacarnya kenapa mempedulikannya. Han Yu lalu menatapnya dan bilang aku bersedia apa kau keberatan. Ding Xiaoran bilang kau bersedia entah orang lain terima atau tidak.
Mendengar itu Han Yu bilang siapa yang tidak terima dengan melihat semua yang di sana. Han Yu bertanya ke Yuan Qi dan Yuan Qi bilang bukan aku. Pang Zi dengan tertawa bilang kalau itu aku. Lagi-lagi Xiao Han menyuruh Ran untuk melepaskan tangannya namun Ran tetap menolaknya sampai akhirnya Xiao Han berteriak dan langsung menariknya keluar. Mereka yang melihatnya hanya terdiam. Han Yu bingung dan bertanya karena Ran ditarik pergi, dan juga bertanya mereka saling kenal dan Yuan Qi mengatakan kalau tentu lebih dari sekedar kenalan. Xiao Han dan Ran naik taksi dan Ran masih memegang tangannya dan tidak mau melepaskannya, kemudian menyuruh taksi itu berhenti. Ran bertanya kita mau pergi kemana dan Xiao Han bilang mau melepaskan tangannya atau tidak dan saat Ran tidak mau melepaskan, Xiao Han bilang kalau begitu jangan menyesalinya dan membawa Ran ke kamar. Saat Xiao Han membuka bajunya dan mau menciumnya, Xiao Han bilang apa yang kita lakukan, apakah kau mencintaiku? Pernahkah kau mencintaiku? Kemudian Xiao Han meninggalkannya di kamar. Saat di lift, dia melihat seorang wanita yang membawa bunga krisan. Xiao Han yang melihatnya teringat sesuatu. Xiao Han langsung kembali ke kamar dan mengingat saat bersama Ran. Ran menangis tengah duduk di kamar mandi dan Xiao Han bercerita bertemu seorang gadis di lift dan diberi bunga krisan oleh kekasihnya dan ada seorang adis yang memberikan pertanyaan yang sama di puncak gunung Chuanxi dan di sana Xiao Han pernah berkata kalau kau adalah wanita terakhirku. Berapa kali kau ingin meninggalkannya walaupun sampai ujung bumi tidak apa-apa, dan bersedia menunggumu kembali. Tidak masalah butuh berapa waktu dibutuhkan 1 tahun, 3 tahun, 10 tahun juga tidak masalah dan Xiao Han langsung memeluk Ran. Ran yang bangun lebih dulu ingin membangunkannya namun tiba-tiba Ran mimisan dan dia langsung berlari ke kamar mandi. Ran terkejut karena rambutnya juga rontok. Xiao Han akhirnya terbangun dan memanggil Ran. Melihat dia tidak ada di kamar, Xiao Han langsung memakai baju dan dia menemukan rambut Ran yang rontok di kasur. Xiao Han mencarinya di kamar mandi tapi tidak ada dan membuka selimut di kasur menemukan rambut Ran yang rontok lagi dan membuatnya bingung. Bu Qiyu menelepon Ran dan menanyakan kondisinya belakangan ini dan bilang apakah meminum obatnya tepat waktu. Ran yang tidak ingin membuat ibunya khawatir bilang kondisinya bagus dan meminum obat tepat waktu. Mendengar itu Bu Qiyu tidak perlu cemas. Kemudian Bu Qiyu bertanya tentang aktivitasnya di kampus dan asrama dan Ran menceritakan temannya yang di asrama. Ran bertanya kenapa ibunya sendiri dan seharusnya ada yang lain. Ran juga mengatakan bukan hanya seorang ibu tapi juga wanita dan harus menemukan pria yang benar-benar mencintaimu dan harus mempunyai kehidupan sendiri. Mendengar itu Bu Qiyu langsung teringat surat yang diberikan Yuan Qi dan membuatnya menangis. Kemudian Bu Qiyu bilang kalau akan mendengarkanmu saat kau sudah sembuh dan menjalani hidupku sendiri. Ran menutup teleponnya dan menangis. Ternyata obat Ran yang terjatuh diambil Xiao Han dan mengingat semua saat Ran sakit dulu dan membuat Xiao Han menangis. Keesokan harinya Xiao Han mendatangi Paman Han dan ingin bertanya tentang Ran dan bilang apakah dia sakit.
Saat Xiao Han mengetahui Ran menderita penyakit leukemia dan sudah didiagnosis saat berusia 16 tahun, Xiao Han mengeluarkan air mata. Paman bercerita saat itu semua orang mengira dia tidak akan selamat, namun ibunya tidak menyerah dan menemaninya kemoterapi selama 2 tahun dan berhasil menariknya dari gerbang neraka. Paman Han memberitahu kalau Ran anak yang sangat kuat dan memiliki keinginan yang kuat untuk hidup. Paman Han juga memberitahu kalau ayahnya juga mengidap penyakit itu dan bunuh diri setelah 2 tahun didiagnosis. Dia juga pelukis terkenal dan sahabatku. Xiao Han bertanya apakah sekarang penyakitnya kambuh lagi dan Paman Han mengatakan benar dan semua sangat menyesalinya. Kemudian Xiao Han berterima kasih karena memberitahunya dan saat berpamitan pulang Paman Han bertanya apakah akan meninggalkannya. Xiao Han langsung menjawab tidak akan pernah. 离开他吗？我也不会。 Di tempat lain Bu Qiyu ingin mengirim pesan ke Yuan Qi namun tidak jadi dan dia mengambil minuman, dan saat kembali dia mendapat pesan dari Yuan Qi dan kemudian mereka saling berbalas pesan. 纽约下雪了。 Kemudian Bu Qiyu mendapat panggilan dari nomor tidak dikenal dan saat mengangkat teleponnya ternyata itu Xiao Han. Bu Qiyu meminta maaf karena mengirim orang untuk mengikutinya tapi dihalangi Paman Han dan sejujurnya ingin bertemu langsung dengan Xiao Han. Bu Qiyu bilang penasaran kenapa putrinya bisa suka dengan Xiao Han dan satu hal yang membuat Bu Qiyu yakin kalau Ran pandai menilai orang. Mendengar itu Xiao Han menangis dan bilang biarkan aku yang merawatnya. Bu Qiyu terkejut Xiao Han sudah tahu penyakitnya dan menebak Paman Han yang memberitahunya. Xiao Han bilang mulai sekarang akan merawatnya dan menyuruhnya memberi kesempatan sekali dan percaya padanya kemudian menutup teleponnya. Keesokan harinya Xiao Han ke kampus Ran dan menemuinya dan saat Ran melihat Xiao Han di depannya Ran mengatakan ada kelas hari ini dan Xiao Han bilang akan menunggunya. Kemudian Ran bilang sebenarnya tidak ada kelas dan menyuruh apakah ada yang ingin dikatakan. Xiao Han diam lalu Ran mau pergi, Xiao Han memegang tangannya dan bilang mari kita kembali bersama. Mendengar itu Ran bilang kau karena yang terjadi malam itu, datang padaku untuk mengatakan ini kurasa tidak perlu, namun Xiao Han mengatakan kalau aku di sini memberitahumu mengatakan ini bukan untuk alasan lain, hanya karena aku mencintaimu dan memberitahumu apapun yang terjadi aku tidak akan meninggalkanmu. Mendengar itu Ran langsung melihat Xiao Han karena ini pertama kalinya Xiao Han mengatakan ini pada Ran. Ran bilang tidak percaya padanya kemudian Xiao Han mengatakan kalau kau harus mempercayainya. Aku berada di Xijing, ada di depan rumah sakit dan ada di toko bunga semua itu bukan kebetulan karena aku datang untukmu. Ran yang mendengar itu meneteskan air mata. Xiao Han bercerita di saat dia mau pindah dari desa Xiaozu, Xiao Han melihat kata yang ditulis di bajunya dan memahami setiap kata yang ditulis dan tidak tahu apa yang harus dilakukan denganmu dan menyatakannya cinta sekali lagi ke Ran dari lubuk hati yang paling dalam dan memeluknya. Saat memeluknya Xiao Han bercerita kalau melewati toko ikan dan melihat ikan dengan ekor mengatur, pemiliknya menjual dengan harga murah, namun aku membelinya dengan harga asli dan bersikeras memberinya obat setiap hari untuk menyembuhkannya. Ran mengatakan kalau langit akan membantumu menyembuhkannya karena kamu orang yang lembut dan baik hati. Xiao Han mengatakan kalau langit sudah membantunya dengan menemukan gadis yang dicintainya. Ran melepaskan pelukan Xiao Han dan bilang kalau dulu saat Ran mengejar Xiao Han penuh perjuangan dan sekarang Xiao Han hanya sepatah kata sudah membujuknya dan ini tidak adil. Mendengar itu Xiao Han memeluknya lagi dan bilang ini pertama kalinya dalam hidupnya berbicara kepada seorang gadis seperti itu. Ran bilang itu tetap tidak boleh dan sekarang giliranmu untuk mengejarku dan bertanya apakah pernah mengejar seorang gadis. Xiao Han menggelengkan kepalanya dan Ran tersenyum. Saat di asrama Ding Xiaoran dengan wajah kesal memberitahu Ran kalau pacarnya datang dan ada di bawah, namun Ran bilang kalau dia bukan pacarku. Ding Xiaoran bilang kalau bukan dia tapi pria yang kau sukai. Mendengar itu Ran langsung bergegas mengganti bajunya. Kemudian dia turun namun tidak ada orang dan tiba-tiba Xiao Han menyapanya dari belakang. Ran mengatakan kenapa datang tiba-tiba dan belum sempat mandi, kemudian Xiao Han menyuruhnya cuci muka dan akan menunggunya. Namun Ran tidak mau dan ingin memeluk Xiao Han erat-erat. Xiao Han bilang kalau membawa hadiah untuknya dan membuka payung bergambar ikan.
Ran dan Xiao Han berada di pantai dan Ran bertanya sejak kapan Xiao Han mulai menyukainya. Kemudian Xiao Han bilang kalau pertama kali datang ke salonnya sudah tahu dengan melihat matanya dan menebak pasti akan meninggalkan sesuatu untuk bertemu lagi. Ran bilang waktu pertama kali bertemu dengan Xiao Han malamnya bermimpi dan sekarang mimpi itu jadi kenyataan. Saat Xiao Han bertanya mimpi apa, Ran mengatakan rahasia. Xiao Han kemudian menanyakan apa ada yang kau sesali saat pacaran denganku. Ada dan Ran memberitahu di malam bunga kaktus mekar aku malah tertidur. Mendengar itu Xiao Han tertawa dan Ran bilang itu penyesalan seumur hidup kemudian Xiao Han memeluknya. Kemudian Xiao Han membawa Ran jalan-jalan. Xiao Han mengajak Ran ke suatu tempat di mana bisa melihat bintang dengan terang, kemudian Xiao Han bilang masih ada yang lebih terang tapi kau tidak sadar dengan memegang tangannya dan mencium tangan Ran dan memberinya cincin. Xiao Han bilang kalau kau yang lebih terang, Ran pun langsung tersenyum. Xiao Han mengatakan akan mengadakan acara pernikahan untukmu. 现在他的手陪他走完这一生，富有不是更富有，健康不是更健康，你都愿意？你嫁给萧寒先生？我愿意。Han Yu yang patah hati setelah apa yang terbaik saat makan malam bersama mengajak Ran untuk menjelaskan semuanya. Ran memberitahu kalau namanya Xiao Han. Han Yu mengatakan sudah kenal belasan tahun dan masa kalah dengan seorang pria yang dicari secara asal di luar. Han Yu menambahkan kalau tumbuh sejak kecil bersama dan selalu menemaninya. Ran menjelaskan kalau kita tumbuh bersama dari kecil karena terbiasa dengan satu sama yang lain, jadi itu bukan perasaan suka atau perasaan cinta. Setelah menjelaskan semuanya ke Han Yu akhirnya Han Yu merelakan Ran dengan menangis. Di saat Ran pergi Han Yu mengatakan harus hidup baik-baik dan tidak rela kalau sampai meninggal. 好好活着，我答应你。韩宇， Han Yu langsung memeluknya untuk yang terakhir kalinya. Ran pergi ke kampung halaman Xiao Han dan memakai baju suku Qiang dan bersiap menikah dengan Xiao Han. Upacara pernikahan sudah disiapkan dengan adat istiadat di sana dan mendoakan mereka menjadi pasangan yang bahagia sampai tua. Xiao Han mengajak Ran ke suatu tempat di sebuah danau yang dipenuhi salju. Ran bilang ke Xiao Han tidak akan pergi lagi dan juga jangan mencari wanita lain lagi karena sudah berjanji kalau Ran adalah wanita terakhirnya. Mendengar itu Xiao Han mengangguk. Dengan berbaring bersama Ran mengatakan kalau di kehidupan ini semua yang dijanjikannya sudah dipenuhi. Mendengar itu Xiao Han bilang kalau belum mengatakan aku mencintaimu. Ran juga bilang aku mencintaimu bahkan saat pertama kali bertemu sudah mencintaimu. Di tempat lain, Yuan Qi datang ke restoran ayam goreng dan ingin membeli satu porsi, kemudian dia tidak sengaja melihat Bu Qiyu yang sedang makan di sana dan menghampirinya. Bu Qiyu yang melihatnya terkejut dan bilang lama tidak bertemu dan menanyakan kabar juga pekerjaannya. Yuan Qi bertanya sudah berapa lama di sini. Bu Qiyu mengatakan kalau pulang minggu lalu kemudian teman Yuan Qi memanggilnya. Yuan Qi bilang kalau Bu Qiyu masih memakai terusan seperti saat ada di ruang lukis.
Di saat Yuan Qi mau pergi dan Bu Qiyu juga pergi, keduanya menoleh ke belakang dan Bu Qiyu bertanya, apakah kata-katamu saat di ruang lukis masih berlaku? Yuan Qi dengan menangis bilang kalau terus menunggumu. Mendengar itu Bu Qiyu menangis bahagia. Seseorang datang ke rumah Xiao Han dan melihat lukisan bunga di dindingnya. Kemudian Xiao Han yang melihatnya bertanya siapa dirinya dan ada urusan apa. Kemudian pria itu memperkenalkan diri dan dia seorang manajer pameran lukisan hari esok dan menunjukkan kartu namanya. Dia memberitahu kalau mendengar kabar kalau Xiao Han menyimpan karya almarhum Danker dengan menunjuk lukisan itu dan pamerannya tertarik dengan lukisan ini. Pria itu bertanya apa bersedia menyerahkan padanya. Xiao Han bertanya kalau kau ingin membeli lukisan ini dan bilang kalau lukisan ini hanya lukisan hiasan biasa. Mendengar itu pria itu mengatakan jangan bercanda karena saat beliau masih hidup lukisannya bisa terjual puluhan juta yuan. Mendengar itu Xiao Han bertanya nama Mandarinnya. Pria itu memberitahu nama Mandarinnya adalah He Tiao. Mendengar marganya adalah He, Xiao Han langsung teringat sesuatu. 我认识画这幅画的人。这个画这是不是不合适啊？你是不是需要找一个更安全的地方？ Kemudian Xiao Han mengambil lukisan itu dan melihat di belakangnya dan sekarang mengerti kalau lukisan itu adalah lukisan dari ayah Ran dan bilang tidak akan menjualnya. Pria itu bilang kalau masalah harga bisa didiskusikan namun Xiao Han tetap tidak mau dan tidak akan pernah menjualnya. Pria itu langsung mengatakan kalau suatu saat berubah pikiran menyuruhnya menghubunginya. Xiao Han lalu menaruhnya kembali lukisan itu ke dinding dan kemudian melihat bunga yang sedang mekar dan membuatnya menangis. Xiao Han berada di taman bunga dan kemudian ada yang memanggilnya dan saat dia menoleh, Xiao Han langsung tersenyum. Come away